Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan para staf ahli Jaksa Agung Republik Indonesia, para pejabat eselon 2 di lingkungan Kejaksaan Agung, para Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia beserta segenap jajarannya, para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri se-Indonesia beserta segenap jajarannya, para pejabat kejaksaan pada perwakilan negara Republik Indonesia, Hong Kong, Bangkok, Riyadh, dan Singapura, para jaksa yang dikaryakan di instansi lain, para peserta rapat kerja nasional yang berbahagia. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat karunia-Nya serta perlindungannya kepada kita semua untuk mengikuti seluruh rangkaian acara sehingga sampai pada penghujung kegiatan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2022 dengan baik dan lancar sebagaimana kita harapkan bersama. Dalam waktu yang begitu singkat ini, kita telah berupaya dengan keras dan memanfaatkan secara maksimal tenaga dan pikiran kita dalam melaksanakan rapat kerja nasional ini. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para narasumber dan pimpinan satuan kerja yang telah memberikan paparan dengan baik. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia dan peserta rapat yang telah berhasil menyukseskan melaksanakan rapat kerja nasional ini dengan penuh semangat dan kesungguhan. Peserta rapat kerja nasional yang saya banggakan, pelaksanaan rapat kerja nasional ini telah menggugah kita bahwa setiap program kerja kejaksaan harus mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran agar program kerja yang akan dilakukan mendapatkan dukungan fiskal yang memadai. Di samping itu, dalam sistem pemerintahan, setiap proses bisnis institusi tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus selaras, sinkron dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sebagaimana yang tertuang di dalam Visi Indonesia Emas 2045, Visi Misi Presiden 2020-2024, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Pelaksanaan RPJMN dan RKP merupakan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan bersama-sama untuk menuju Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia berdaulat, maju, adil, dan makmur. Melalui kewaskitaan adiaksa, diharapkan setiap insan adiaksa memiliki pemikiran kerja yang jauh ke depan. Kita harus mampu beradaptasi dalam setiap perubahan zaman dan menjadi agen perubahan yang progresif, yang setiap saat melakukan berbagai macam strategi dan lompatan pemikiran yang inovatif. Semangat kewaskitaan adiaksa menuju Indonesia Emas 2045 harus saudara pahami dan cermati. Oleh karena itu, saya ingatkan kembali agar setiap pimpinan satuan kerja wajib membaca dan mempelajari dokumen RPJMN 2020-2024 dan RKP tahun 2022, serta rencana strategis kejaksaan 2020-2024. Peserta rapat kerja nasional yang saya banggakan, rapat kerja nasional tahun 2022 ini telah menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu: pertama, menetapkan formulasi laporan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021 yang terdiri dari buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4 sebagai capaian kinerja yang rinci dan dapat dijadikan acuan dalam membuat laporan tahunan berikutnya. Kedua, menetapkan dokumen usulan nilai kebutuhan real Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 sebesar 25.051.871.364.624 rupiah.
Nilai tersebut harus diperjuangkan dalam upaya memperoleh nilai pagu, indikatif maksud saya, pagu ini pada tahun 2023, sehingga dapat mengakomodir pelaksanaan tugas fungsi dan wewenangnya dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Ketiga, menetapkan langkah-langkah strategis organisasi pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan membentuk 25 peraturan pelaksanaan perubahan Undang-Undang Kejaksaan yang terdiri dari 5 peraturan pemerintah, 2 peraturan presiden, dan 18 peraturan kejaksaan. Keempat, menetapkan corporate value Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Trapsila Adiaksa sebagai landasan jiwa kejaksaan yang dijabarkan dalam tagline berhak, berakhlak, serta bangga melayani bangsa, dan melanjutkannya akan menetapkan dalam instruksi Jaksa Agung. Dalam kesempatan ini juga saya tetapkan 7 program kerja prioritas Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2022, yaitu yang pertama, laksanakan penegakan hukum integral yang menempatkan kebijakan penegakan hukum sebagai satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan. Kedua, hadirkan penegakan hukum yang berlandaskan hati nurani untuk terwujudnya keadilan substantif. Ketiga, tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka meningkatkan indeks persepsi korupsi. Keempat, percepat penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara tuntas dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelima, tingkatkan sistem pengawasan internal menuju sumber daya manusia kejaksaan yang profesional dan berintegritas. Keenam, tingkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja dan strategi komunikasi hukum yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Ketujuh, tingkatkan kredibilitas, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan, dan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah. Selain itu, sebagai tindak lanjut hasil rapat kerja nasional Kejaksaan tahun 2020, saya menerbitkan instruksi Jaksa Agung nomor 1 tahun 2022 tentang pelaksanaan hasil pelaksanaan rapat kerja nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2022 yang baru saja saya tanda tangani sebagai panduan bagi saudara sehingga akan meraih hasil yang optimal. Saya berharap segala rekomendasi penetapan yang diputuskan dalam rapat kerja nasional ini dapat menjadi acuan dan petunjuk secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas, performa, dan kapabilitas setiap individu yang mengarah kepada kemajuan institusi demi terwujudnya kejaksaan yang berhati nurani, responsif, adil, dan akuntabel. Besar rapat kerja nasional yang saya banggakan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, setelah saya mencermati pemaparan dari seluruh kepala kejaksaan tinggi, saya meminta untuk kedepannya agar setiap kepala kejaksaan tinggi dapat diberikan format paparan, sehingga paparan setiap kepala kejaksaan tinggi dapat menjelaskan secara sistematis, baik terkait capaian kinerja, pelaksanaan kerja di luar tugas pokok dan fungsinya, kebutuhan real satuan kerja, dan program prioritas yang direncanakan oleh satuan kerja. Selain itu, saya juga mengingatkan agar segala rekomendasi yang telah dirumuskan, baik di dalam rapat kerja Kejaksaan 2021 dan rapat kerja nasional Kejaksaan 2022, harus dipedomani dan dilaksanakan dengan segera, tepat, dan sungguh-sungguh. Untuk itu, saya minta saudara untuk melaporkan progres pelaksanaan rekomendasi tersebut secara berkala. Di samping itu, sebagai wujud dari adanya transparansi dan pertanggungan jawab publik, perlu kiranya setiap satuan kerja untuk dapat menginformasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat atas segala hal yang telah dilakukan. Besar rapat kerja nasional yang saya banggakan. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Akhir kata,
dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2022 dengan ini resmi saya nyatakan ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Santi 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 Om. Nama Budaya. Salam kebajikan.